Yo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Detektif Kancil. Di video kali ini mau ngebahas 5 tempat seperti negeri dongeng tapi di dunia nyata. Oh ya, sebelum mulai, kalau ada suara-suara aneh atau suara ayam, terutama suara ayam sih, karena di sini banyak ayam depan rumah itu, ayam tetangga. Yaudah, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu ada Colmar. Colmar ialah ibu kota administratif Departemen Haut-Rhin di Prancis, lebih tepatnya di Prancis bagian timur, berbatasan dengan Jerman. Colmar ini mirip sekilas sama yang ada di Italia. Apa itu namanya? Dengan kota kecil dengan sungai atau kanalnya, beserta dengan perahu yang bisa digunakan untuk rekreasi. Kota ini seperti ilustrasi dari buku dongeng karena terdapat bangunan klasik dengan berbagai macam warna yang dapat memanjakan mata. Bisa banget nih dipakai untuk bersantai sambil menikmati pemandangan di sekitar kanal. Terdapat juga pasar tradisional yang disebut sebagai Le Marché Chauffeur. Pasar yang menyediakan daging-daging segar, bumbu dapur, buah-buah yang tergantung musimnya, dan juga menjual berbagai jenis keju dan sayuran. Colmar juga terdapat beberapa museum. Contohnya ada Museum Boneka, Musée du Jeunet, Museum Hansi, Museum Interlinden, dan masih banyak lagi. Salah satu bangunan yang dikenal turis karena mencoloknya ini adalah Concoivus, yang dulunya adalah gedung bea cukai yang mulai digunakan sejak tahun 1480. Ada juga rumah bentuknya unik yang dihiasi dengan banyak kepala. Maksudnya kepala serem banget. Maksudnya rumah yang bentuknya unik yang dihiasi dengan banyak patung kepala, yang dikenal dengan sebutan La Maison des Tetes. Rumah yang didirikan pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1609 ini sekarang berfungsi sebagai hotel. Nah guys, jika wisatawan yang beruntung datang ke Colmar ini pada waktu tertentu, juga ada pawai mobil antik juga. Terus juga ada wanita yang memakai kostum Alsacien, baju khas dari Alsace. Nah ternyata keindahan kota Colmar ini juga bisa ditemui di komplek wisata Colmar Tropical di Malaysia. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Prancis ya, di Asia Tenggara, di Malaysia itu ada replikanya atau yang mirip sama Colmar ini. Nah BTW guys, kota Colmar ini ternyata merupakan kota kelahiran dari Frederick August Bartholdi, yang merupakan salah satu perancang dari patung Liberty yang ada di New York, Amerika Serikat. Nah untuk tempat seperti negeri dongeng yang ada di dunia nyata ini, yang kedua ada di Santorini. Yang kedua ada Santorini di Yunani. Santorini merupakan kelompok bundar pulau gunung berapi di Laut Aegea, terletak 200 km dari daratan Yunani. Pulau ini merupakan kelompok kepulauan Cyclades yang memiliki luas wilayah 73 km persegi. Santorini merupakan situs bersejarah dan dulunya merupakan salah satu pusat peradaban yang penting sekitar tahun 3600 sebelum Masehi. Santorini terdapat bangunan yang megah dan didominasi bangunan yang berwarna putih. Wisatawan juga dapat menemukan banyak tanaman bunga yang sangat cantik yang dapat digunakan untuk spot foto. Salah satu desa yang terkenal di Santorini yaitu Vira, yaitu ibu kota dari Santorini ini.
yang memiliki landscape yang sangat indah dan juga terdapat satu spot paling pas untuk matahari tenggelam. Wisatawan juga dapat melihat bangunan asli Santorini yang berada di desa Karterados. Di sana berderet rumah dengan gaya tradisional pantai cantik di Santorini. Juga terdapat penginapan yang unik. Jadi penginapannya itu tercipta dari gua-gua erupsi yang dibentuk menjadi hunian nyaman serta mewah. Santorini juga memiliki banyak gereja daripada rumah. Namun ukuran bangunannya sendiri tergolong kecil dan biasanya merupakan gereja privat. Dan meski berada di area vulkanik dengan tanah yang kering, nyatanya ini Santorini merupakan tempat wine terbaik, salah satu wine terbaik di dunia. Sekarang yang ketiga, tadi kan dua itu dari Eropa ya, dari Colmar dari Prancis sama Santorini dari Yunani. Sekarang pindah ke benua Amerika, itu ada Taman Nasional Grand Canyon. Nah, ini salah satu wisata yang populer ya, di Amerika sana. Taman Nasional Grand Canyon adalah sebuah taman nasional yang terletak di utara Arizona, Amerika Serikat, dengan luas wilayah 4.926 km persegi, menjadikan taman nasional ini merupakan taman nasional pertama di Amerika yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Menurut voaindonesia.com, Grand Canyon merupakan salah satu ngarai terbesar di dunia dengan panjang sekitar 450 km. Tanah di sekitar ngarai raksasa itu seakan menyembunyikan celah terbuka maha besar di bumi. Di beberapa tempat, dinding ngarai itu berkedalaman lebih dari 1 km. Wisatawan dapat melihat dinding ngarai tersebut yang sedang kehilangan warna kemasan yang menyolok dan berubah menjadi warna yang lebih lembut seperti biru, ungu, dan hijau saat matahari terbenam. Sejak 3.000 tahun yang lalu, orang Indian Amerika menghuni Grand Canyon. Bukti keberadaannya dapat ditemukan di dalam gua-gua yang terletak tinggi di dinding batu ngarai tersebut. Wisatawan dapat menyusuri jalan setapak sambil melihat bebatuan atau tanaman yang unik dan juga benda-benda bersejarah. Pengunjung juga bisa naik kuda atau mengikuti panduan wisata dengan naik helikopter atau pesawat kecil. Dan untuk pengunjung yang ingin menikmati pemandangan ngarai di sepanjang sungai Colorado, bisa menggunakan sampan yang sudah disediakan. Sekarang ini ada di dalam negeri. Di Indonesia juga ada ternyata tempat seperti Negeri Dongeng dan nyata benar adanya. Yang keempat itu ada Hutan Dejawatan. Nah, Hutan Dejawatan terletak di Purwosari, Benculuk, Sluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pengunjung dapat menyusuri jalan setapak yang dinaungi dahan pohon yang menjulang tinggi dan elok. Nah, daya tarik utama dari tempat ini adalah pemandangan pepohonan yang terkesan magis. Di dalam hutan ini terdapat berbagai macam pohon, namun yang paling menjadi perhatian adalah ratusan pohon trambesi berukuran besar. Bahkan ada di antaranya yang berusia lebih dari 100 tahun. Di hutan ini wisatawan dapat berjalan santai dengan mengikuti jalan setapak mengelilingi hutan. Pengunjung juga dapat duduk atau berpiknik sambil menikmati udara yang segar dan suasana hutan yang asri. Nah, di waktu tertentu tersedia juga penyewaan ATV dan motocross untuk anak-anak, dan juga pengelola mengadakan konser musik kecil untuk menghibur para pengunjung. Tempatnya bagus sih, Hutan Dejawatan ini. Bentuk pohonnya itu yang unik, yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini juga ada di Indonesia. Namanya Danau Kakaban. Danau Kakaban terletak di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Merupakan danau prasejarah, yaitu zaman perairan Holosin. Luasnya sekitar 5 km persegi.
berdinding karang terjal setinggi 50 meter yang mengakibatkan air laut terperangkap tidak bisa keluar. Karena perubahan dan evolusi yang cukup lama oleh air hujan dan air tanah, air danau ini kemudian menjadi lebih tawar dibanding air laut yang ada di sekitarnya. Perubahan ini berdampak juga pada adaptasi fauna laut yang ada di dalam danau itu. Selama ribuan tahun, danau di tengah laut ini tentu saja menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang unik. Danau unik ini memiliki 4 jenis ubur-ubur, guys. Yang pertama ada ubur-ubur bulan Aurelia aurita. Kedua, ubur-ubur Totol mastigies Papua, ubur-ubur kotak Tripedelia cistripora, dan yang terakhir ubur-ubur terbalik Cassiope ornata. Mereka diduga terjebak ribuan tahun silam hingga akhirnya hidup tenang di pulau tersebut. Selain itu, pinggiran pantainya juga tumbuh hutan bakau yang dihuni oleh banyak jenis seperti kepiting, tripang, dan ular laut. Pulau Kakaban dalam bahasa daerah adalah pulau yang artinya memeluk. Jadi Pulau Kakaban sebuah pulau yang memeluk danau. Nah guys, ternyata ubur-ubur di Danau Kakaban ini nggak bahaya ya. Ternyata mereka sudah terlalu lama terperangkap di danau tersebut yang membuat kemampuan sengat mereka memudar seiring berjalannya waktu karena tidak adanya hewan predator yang mengancam. Jadi di Danau Kakaban ini unik guys. Jadi cuman dihuni sama spesies ubur-ubur. Kemarin bulan Januari ternyata Danau Kakaban itu sempat ditutup ya guys. Jadi untuk sekarang sepertinya sih udah buka lagi. Nah guys, mohon maaf ya kalau ada salah kata atau informasi. Kalian koreksi aja di kolom komentar ya. Terima kasih guys sudah klik dan tonton video ini. Jumpa lagi di video Detektif Kancil berikutnya. Terima kasih guys. Udahan dulu ya.